teman-teman, aku lagi sama sastrawan senior Pak Trianto. Halo Pak Tri. Halo. Sehat Pak Tri? Alhamdulillah sehat. Oke, teman-teman, aku bakal nanya-nanya nih tentang sesuatu, kepoin kami ya. Jangan kemana-mana ya. Dadah. Ya, Munsi 3 kali ini kan diselenggarakan secara daring dan luring. Yang menarik adalah ini memang masa yang disebut the net dan the next. The net adalah satu era yang memungkinkan kita menggunakan internet untuk melakukan apapun. Dan the next adalah ketika hal-hal yang dibicarakan itu sangat berkait dengan kekinian atau ke masa depanan. Dari situlah sebenarnya mau ikut daring, mau ikut luring tidak menjadi persoalan, karena ini memang eranya, era ketika kulturnya itu kultur layar atau orang menyebutnya screen culture. Nah, hidup dalam screen culture yang terjadi ya seperti yang kita lakukan hari-hari ini. Kita berdiskusi bisa aja dengan lintas ruang ya, antara ruang nyata dan ruang maya itu tidak lagi ada batas-batasnya. Bahkan kenyataan hari ini itu yang kita sebut ke ruang maya, apakah maya? Yang maya itulah yang nyata hari ini kan. Sehingga sekali lagi sebenarnya kalau konsep mendengarkan atau berceramah lewat layar tidak persoalan, karena ini memang hari-hari ketika kita memasuki sebuah era yang disebut budaya layar, sebuah era yang oleh para pakar disebut the next dan the next. Ketika saya terlibat di dalam Munsi 3 ini, sebenarnya saya harus membagi diri saya menjadi banyak. Satu, saya ini ketua tim perumus, saya kurator, saya peserta, saya moderator. Itu kalau disebut membagi sebenarnya juga keliru, tetapi bagaimana saya harus mendesain diri saya untuk hadir dalam ruang-ruang itu, ruang sebagai moderator, ruang sebagai kurator, ruang sebagai yang lain-lain. Itu menggembirakan saya karena ternyata manusia kan memang hidup dalam multi ruang maupun multi waktu sekarang. Nah, ketika hidup dalam multi ruang dan multi waktu itu bisa dilakukan, maka kau adalah manusia kekinian. Manusia kekinian itu apa? Manusia yang bisa hidup di dalam banyak ruang. Makanya hari ini kita tidak bisa menyebut diri kita sebagai manusia semata-mata manusia, karena kita adalah post manusia, post human, yang hidup di dalam post realitas. Sehingga kau bisa hidup dalam kekinian kalau sekali lagi punya syarat-syarat itu, syarat-syarat hidup dalam post realitas, dan kau tidak layak lagi menyebut dirimu manusia karena kau sudah menjadi post manusia. Cara sastrawan memasuki era the net dan the next itu ada banyak cara. Dia sebenarnya bisa aja nulis di Twitter, dia bisa nulis di Instagram, dia bisa nulis di kalau generasi saya waktu itu tentu masih menulis di Facebook. Nah, menulis di Facebook itu selalu diasumsikan kedangkalan ya, dangkal, terlalu terburu-buru, hanya seperti nulis status. Saya melawan
pemahaman-pemahaman semacam itu dengan menulis sungguh-sungguh, menulis hal-hal yang bagus, yang benar-benar berkualitas di dunia maya. Nah, saya menulis banyak fiksi mini karena memang membutuhkan ruang yang tidak terlalu panjang, sehingga fiksi mini saya kemudian menjadi buku. Dan saya menguji dengan sungguh-sungguh buku itu apakah berkualitas atau tidak. Nah, untuk menguji itu kan butuh nilai oleh publik. Nah, Bersepeda ke Neraka itu kan masuk 10 besar Kusala Sastra Khatulistiwa. Kemudian buku itu diterjemahkan dalam bahasa Malaysia, Berbasikal ke Neraka. Buku itu sekarang sedang diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Dengan kata lain, apakah menulis di dunia maya, di dunia Instagram, Facebook dan lain-lain harus buruk? Tidak. Menulis di dunia yang konon hanya untuk hedonisme dan yang lain pun bisa dengan serius. Dan saya sudah membuktikan dengan menulis Bersepeda ke Neraka itu. Intinya adalah kenali ruang itu, lalu manfaatkan ruang itu sebagai medium untuk berekspresi. Sama ketika Anda mengenal buku, Anda mengenal koran, Anda mengenal majalah, hakikat ruangnya itu dikenali dulu. Mungkin memang saya belum melakukan hal-hal yang luar biasa dengan cara-cara memanfaatkan link, memanfaatkan hal-hal visual, menggunakan emotikon, memanfaatkan apa yang ada di dunia internet. Para pengarang masa depan mungkin harus begitu. Dan seharusnya mereka intinya adalah mengenal ruang untuk berekspresi itu sebaik-baiknya, agar karya itu memang untuk manusia masa kini, manusia yang berrelasi dengan post realitas. Oke teman-teman, itu dia tadi bincang-bincang kita ya dengan Pak Triyanto Triwikromo, idola para sastrawan muda ya. Oke Pak Triyanto, makasih banyak ya atas waktunya ya. Pokoknya makasih banyak, sehat selalu ya Pak, sekeluarga ya. Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah.